Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 pada pertemuan ke-10 mata kuliah Kewirausahaan 1 pagi ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghadapi resiko bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami ada saya sendiri, Cikwita Salsabila, NPM 1910104889. Yang kedua ada Sulistyo Arini, NPM 1910104085. Dan yang terakhir ada Baskoro Aditya, NPM 1910104127. Yang pertama kita bahas adalah pengertian resiko. Sebenarnya resiko itu apa sih? Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Selanjutnya, terdapat 6 jenis resiko. Yang pertama ada risiko pasar, risiko strategi, risiko kredit, risiko operasional, risiko finansial, dan yang terakhir risiko legal dan kepatuhan. Yang pertama adalah risiko pasar. Teknologi yang terus berkembang membuat perubahan yang begitu cepat, terutama dalam bisnis. Risiko bisnis yang pertama adalah risiko pasar yang diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Solusinya adalah perlu memahami kondisi pasar dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Mulailah dengan melakukan pendekatan personal dengan pelanggan. Misalnya ketika mereka datang, mintalah sedikit waktu untuk meminta pendapat dan saran dari konsumen untuk inovasi produk selanjutnya. Risiko strategi. Risiko ini sangat berkaitan dengan strategi di mana terjadi risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Strategi sangat dibutuhkan dan dipersiapkan dengan matang dalam bisnis, atau terkadang strategi bisnis itu harus dijalankan ketika ada persaingan yang mungkin mengancam bisnis kita. Solusinya, Anda harus mempersiapkan strategi apa yang mungkin akan dijalankan ketika akan atau sedang memulai bisnis, agar nantinya bisnis bisa berjalan di jalur yang benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan. Sebagai pembisnis, Anda juga tidak boleh egois dan menganggap apa yang Anda pikirkan adalah benar. Anda tetap harus memikirkan kondisi pasar yang ada dan berani untuk memilih strategi yang mungkin tidak langsung mendatangkan profit, namun akan menghasilkan profit jangka panjang ke depan. Risiko kredit. Risiko ini berlaku bagi Anda yang menjalankan bisnis dengan sistem pembayaran kredit, seperti perusahaan pembiayaan, di mana Anda harus memahami risiko konsumen yang tidak membayar hingga lunas setelah barang dikirim. Mungkin saja orang tersebut kabur, bangkrut, meninggal dunia, dan sebagainya. Untuk menghindari risiko tersebut, Anda perlu melakukan analisa terhadap debitur atau calon konsumen Anda. Bagaimana kinerja perusahaan itu, bagaimana karakter pemiliknya, kemampuannya untuk membayar, dan sebagainya. Selanjutnya, Anda juga perlu menentukan beberapa hal seperti berapa batas utang yang dapat diberikan dan berapa lama maksimum jangka waktu kredit yang bisa Anda berikan. Risiko operasional. Risiko ini biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server error, human error, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Dalam beberapa kasus, risiko operasional biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Risiko finansial.
Risiko ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan dan mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan keluar yang memungkinkan terjadi kerugian finansial perusahaan. Sebagai contoh, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukan perusahaan berasal dari jumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk dengan beberapa tahapan. Kemudian ketika tahap pelunasan, klien perusahaan Anda tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini tentunya dapat merusak arus kas Anda dan menimbulkan ketidakpastian kapan klien akan membayar pelunasannya. Solusinya adalah membuat sistem jual beli dengan ketentuan yang lebih aman. Misalnya, pelunasan pembayaran hanya sebesar 5% dari total biaya tagihan dan diatur mengenai denda bagi klien yang terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, hindari utang apabila bukan untuk keperluan mendesak. Risiko legal dan kepatuhan. Risiko legal biasanya timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain, karena adanya pelanggaran hukum. Misalnya, terjadi pelanggaran hak cipta, melingkari kesepakatan yang telah tertulis dalam kontrak atau prestasi, tidak memiliki peraturan atau undang-undang yang berlaku, dan lain sebagainya. Untuk menghindari risiko ini, Anda harus membuat kontrak dan memahami isi di dalam kontrak dengan benar dan jelas sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Selain itu, risiko kepatuhan juga berkaitan erat dengan risiko legal, di mana risiko ini timbul karena adanya ketidakkemampuan dalam memenuhi ketentuan atau peraturan undang-undangan. Misalnya, pelanggaran di bidang ketenaga kerjaan seperti pemberian gaji di bawah UMR, di bidang pajak, atau tidak memiliki izin usaha dalam menjalankan bisnisnya. Di mana jika Anda melakukan pelanggaran ini, Anda dapat dikenakan sanksi bermacam-macam, antara lain berupa teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha. Manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, dapat dan hasil yang lebih baik berupa efisiensi dan efektivitas pelayanan. Yang kedua, perusahaan akan lebih konsisten terhadap kebijakan dan standar operasional prosedurnya, sehingga dapat mengecilkan hambatan-hambatan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memperbaiki pandangan agar risiko lebih terbuka. Ada toleransi terhadap mistakes, namun tidak terhadap hidden errors. Selanjutnya, mencapai tujuan dalam kelanjutan pemberian pelayanan kepada stakeholders, sehingga akan meningkatkan kualitas dan nilai perusahaan. Dapat melaksanakan penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang disusun terhadap elemen kunci risiko, mengatasi penularan, dan membuka kesempatan bagi perusahaan agar dapat menciptakan pelayanan yang terbaik dan sukses dalam mengambil keputusan yang tercipta dan berhasilnya proses manajemen. Langkah tepat untuk menerapkan manajemen risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Anda bisa mengidentifikasi yang muncul melalui dari sisi finansial, permasalahan, produksi, dan sebagainya.
mengidentifikasi risiko bermanfaat untuk mengenai kemungkinan adanya risiko yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka kamu akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi di bisnis Anda. Yang kedua, membuat urutan berdasarkan kerugian. Anda bisa melakukan urutan dan analisa berdasarkan dampak terburuk yang akan terjadi. Disarankan untuk berfokus pada risiko yang terbesar akibatnya dan paling sering dialami. Anda bisa mencari dampaknya yang akan terjadi pada Anda, karyawan, kelangsungan perusahaan dan lingkungan. Yang ketiga, mengontrol risiko. Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko adalah dengan melakukan aktivitas pengendalian. Proses ini merupakan penyusun prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terkait dengan baik. Dan terakhir, memantau atau monitoring dan meninjau ulang atau review. Monitoring adalah komponen akhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah Anda melakukan identifikasi risiko dan telah menemukan strategi yang diterapkan untuk setiap risiko, kini Anda bisa tetap waspada akan segala yang terjadi. Demikian informasi yang dapat dijadikan rekomendasi untuk Anda dalam hal mengatur manajemen risiko dalam bisnis yang sedang Anda lakukan. Namun, untuk menghindari risiko yang terjadi dalam hal finansial bisnis Anda, perlu adanya satu sistem yang terintegrasi langsung dengan bisnis Anda, powerful dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Demikian materi yang kami sampaikan. Jika ada kata kami yang salah atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.